Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taqi Fadilah. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Tazkiyah dengan NIM 2410101050. Pada kesempatan kali ini video rekaman Google Meet ini saya buat untuk dalam rangka mengerjakan tugas manajemen organisasi dan sumber daya insani dengan mempresentasikan tema ketiga yang berjudul inilah pokoknya udah ada judulnya dengan judul implementasi tauhid bagi SDM syariah serta manajemen sumber daya manusia pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, untuk presentasinya izinkan saya buat menampilkan PPT-nya. Nah, oke. Bismillah. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi tauhid bagi SDM syariah serta manajemen sumber daya manusia pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagai pembuka, kita ketahui bahwa seluruh aspek kehidupan seorang muslim itu tentunya berlandaskan kalimat la ilaha illallah, yaitu tauhid, termasuk dalam dunia kerja serta maupun pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu di tempat kerja maupun bukan, itu kita lakukan bukan semata-mata hanya karena mencari material ataupun gaji ataupun kesenangan, melainkan juga kita lakukan untuk mengharapkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di sini ada fondasi tauhid dalam kehidupan kerja. Jadi tauhid ini adalah fondasi utama dalam kehidupan kita, terutama bagi kita seorang muslim. Nah, dalam konteks manajemen SDM syariah ini, tauhid itu berarti bahwa seluruh aktivitas kerja kita itu diarahkan hanya karena Allah, atau kita arahkan semata-mata karena Allah. Jadi bekerja itu bukan cuma sekedar rutinitas duniawi, tapi juga bagian dari ibadah yang kita lakukan. Kita juga diajarkan untuk memandang manusia bukan sebagai alat produksi, tapi sebagai amanah Allah yang harus dikelola dengan adil dan penuh kasih sayang. Nah, di sini ada makna tauhid dalam MSDM syariah atau SDM syariah. Kalau kita lihat lebih dalam, teman-teman, makna tauhid dalam MSDM syariah ini adalah menjadikan Allah itu sebagai pusat dari seluruh niat dan tujuan kita. Artinya setiap keputusan, setiap tindakan dan tanggung jawab yang kita punya dalam pekerjaan kita itu harus kita sandarkan
karena Allah, kepada Allah. Misalnya pemimpin, misalnya dia bukan sekedar bos, tapi juga dia khalifah atau khalifah yang harus memimpin dengan adil dan amanah. Begitu juga karyawan, mereka harus bekerja dengan kesadaran bahwa setiap amal itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, ada suatu hadis yang Allah itu ketika kita sudah di kuburan itu tidaklah kita ditanya beberapa hal, kecuali ada, itu hadisnya, cuman qadarullah ana lupa, mungkin salah satunya seperti untuk apa masa mudamu dihabiskan, atau untuk apa hartamu dipakai, seperti itu teman-teman. Qadarullah ana lupa ya dalilnya atau hadisnya. Lalu ada tujuan implementasi tauhid dalam organisasi ya. Pertama, tentunya untuk membentuk karyawan yang berakhlak mulia, di situ bisa dilihat ya, dan juga amanah. Lalu yang kedua, agar setiap orang itu punya integritas tinggi dan tentunya profesionalitas yang berdasarkan iman yang kuat. Lalu yang ketiga, supaya organisasi ini bisa berjalan secara adil dan harmonis. Jadi tidak ada kezaliman pada organisasi tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu agar seluruh budaya itu lillahi ta'ala. Tumbuhnya budaya itu karena Allah, didasari niat cuman karena Allah saja kita bekerja, kita berorganisasi. Lalu ada karakteristik SDM bertauhid. SDM yang bertauhid ini memiliki ciri-ciri teman-teman. Nih di sini bisa dilihat ya. Dia bekerja dengan ikhlas, bukan untuk pujian atau bukan mengharapkan agar orang itu membicarakan dia yang baik-baik. Itu kan riya ya, yang sudah kita ketahui dalam Islam. Riya itu suatu hal yang haram yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Lalu dia amanah dan disiplin, selalu berusaha adil kepada sesama. Lalu juga SDM ini yang bertauhid juga berarti rendah hati, gemar menolong, serta menjadikan pekerjaannya itu sebagai ibadah yang dia lakukan untuk Allah. Lalu manajemen SDM pada masa Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, kalau kita lihat SDM pada masa Rasulullah SAW ini, sebenarnya konsep manajemen SDM ini sudah diterapkan jauh sebelum istilah manajemen modern. Jadi sebelum itu emang pada zaman Rasulullah itu manajemen SDM itu sudah ada. Contohnya, Rasulullah itu adalah sosok pemimpin dan manajer tentunya yang adil, jujur, amanah, visioner. Beliau selalu menempatkan seseorang itu berdasarkan kemampuan dan kejujuran. Contohnya nih, kita bisa lihat di sini, Bilal bin Rabah itu dia ditetapkan atau ditempatkan sebagai muazin karena dia itu memiliki keimanan yang kuat serta suaranya tentu yang merdu, tidak berdasarkan status tapi kemampuan sejati. Lalu kita lihat di sini ada Khalid bin Walid, di mana dia adalah panglima perang. Tentunya Nabi kita Nabi Muhammad menetapkan beliau karena kepemimpinannya
yang bagus serta keahliannya dalam berperang. Lalu ada Zaid Sabit, yaitu sekretaris dan penulis karena kecerdasannya dalam literasi yang bagus, yang tinggi, serta diakui dan dihargai oleh masyarakat. Nah, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman contoh penempatan yang Nabi tempatkan sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat memperhatikan kompetensi dan tentunya berakhlak dalam memilih SDM. Lalu ada nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW. Ada beberapa nilai utama yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengelola manusia. Kita di sini bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama itu tentunya adil. Beliau itu tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, harta maupun status sosial. Jadi ya beliau kita tahu sendiri juga ya, maksudnya kayak beliau adalah uswatun hasanah ya, yang saya rasa juga atau kita rasa kalau kita membeda-bedakan ras atau suku, budaya itu bukan salah satu sifat uswatun hasanah gitu. Lalu yang kedua itu ada musyawarah, di mana setiap keputusan penting itu selalu dimusyawarahkan bersama para sahabat. Yang ketiga ada empati Rasulullah, di mana Rasulullah SAW itu selalu memahami kondisi dan kebutuhan para umatnya. Dan yang keempat itu ada tarbiyah atau pembelajaran atau pembinaan, di mana beliau itu selalu membimbing para sahabat itu untuk terus berkembang baik dalam kinerjanya para sahabat maupun dalam segi ibadah atau iman mereka. Jadi Rasul tuh selalu membina para sahabat untuk meng-grow up iman mereka, amal-amal mereka, serta potensi mereka dalam melakukan tanggung jawabnya. Lalu ada implementasi tauhid di era modern. Lalu kayak gimana sih penerapan di era modern ini, implementasinya? Nilai-nilai itu tetap sangat relevan teman-teman, bahkan menjadi solusi yang baik juga atau menjadi solusi bagi masalah etika kerja pada era ini atau pada saat-saat ini. Misalnya dalam proses rekrutmen, di mana perusahaan itu harus memperhatikan integritas tinggi dan niat calon karyawannya. Bukan cuma skill dalam perlatihan, perusahaan juga harusnya menekankan pembinaan ruhiyah, yaitu hati, agar karyawan itu punya semangat ibadah. Ruhiyah itu maksudnya hati atau iman, teman-teman. Dalam evaluasi kinerja mungkin harus dilakukan secara adil dan transparan, dan yang paling penting lingkungan kerjanya itu harus dibangun di atas ukhuwah yang baik, ukhuwah yang hasanah, bukan ukhuwah sayyi'ah, di mana kita harus menghindari namanya persaingan yang tidak sehat. Terlebih kita juga banyak ya kita ketahui bahwa di mana ada teman kerja atau rekan kerja yang mereka menjatuhkan temannya itu agar dia bisa naik jabatannya, tapi dia menjatuhkannya itu dengan cara yang tidak sehat,
seperti misalnya meracuni atau membunuh. Nah, itu salah satu hal yang bersaing dengan tidak sehat. Lalu hikmah. Lalu ada hikmah penerapan tauhid. Kalau kita lihat teman-teman, kalau tauhid itu benar-benar diterapkan dalam MSDM ini, tentunya hasilnya bakal luar biasa, di mana karyawan akan bekerja dengan jujur dan loyal yang tinggi. Hubungan antara karyawan juga jauh lebih harmonis, karena semua berorientasi untuk bekerja sama. Lalu ada organisasi akan mendapatkan tentunya keberkahan, bukan cuma sukses duniawi maupun bukan cuma sukses duniawi dan juga bukan cuma sukses duniawi, melainkan sukses juga akhirat, secara akhirat. Nah, lalu di sini ada bekerja karena Allah sebagai penutup. Bekerja karena Allah bukan karena manusia, maka setiap lelahmu itu menjadi ibadah. Ini kalau nggak salah tuh satu hadis ya teman-teman, yang saya lupa diriwayatkan oleh siapa. Nah, ini sebagai penutup, mari kita ingat bahwa bekerja karena Allah akan menjadikan amal kita itu, lelah kita itu sebagai ibadah. Implementasi tauhid itu bukan sekedar teori atau materi, tapi juga pondasi utama bagi SDM syariah yang adil, amanah, serta berkeberkahan. Ya teman-teman, udah 17 menit, semoga kita semua bisa menjadi bagian dari SDM yang bertauhid, yang menjadikan pekerjaan sebagai sarana atau silah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian sedikit ilmu atau presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.